Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu karena pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya Riza Auliara Tadela selaku mahasiswa D3 Farmasi Universitas 11 Maret. Bahwa di sini saya akan membagikan informasi mengenai penyakit stroke. Sebelumnya, penyakit stroke ini merupakan penyakit dengan menduduki posisi ketiga penyebab kematian. Dan pada tahun 2016, WHO ini melaporkan bahwa kematian akibat stroke ini mencapai 60% dari total kematian. Sedangkan di Indonesia pada tahun 2012 dilaporkan bahwa penyakit stroke ini menduduki penyakit dengan penyebab kematian terbanyak dan menduduki urutan pertama di Asia. Nah, apa sih penyakit stroke itu? Penyakit stroke ini merupakan penyakit yang ditandai oleh penurunannya fungsi otak yang semata-mata diakibatkan oleh terhentinya aliran darah ke otak yang berlangsung selama 24 jam atau lebih dan berakhir dengan kematian. Nah, lalu apa saja gejala tentang penyakit stroke? Nah, di sini saya mengangkat tentang slogan segera ke RS. Jadi, S yaitu senyum yang tidak simetris atau mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air tiba-tiba. Kemudian untuk G yaitu gerak separuh anggota tubuh yang melemah secara tiba-tiba. R untuk bicara pelo atau tidak dapat berbicara, tidak mengerti kata-kata, dan bicaranya tidak menyambung. Lalu K untuk kebas atau baal atau kesemutan di seluruh tubuh. R untuk rabun pandangan, jadi satu mata ini kabur dan secara tiba-tiba. Kemudian U, S untuk sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Nah, gangguan fungsi keseimbangan ini seperti rasa berputar dan gerakan yang sulit dikoordinasi seperti tremor. Nah, lalu apa saja faktor penyebab penyakit stroke ini? Nah, faktor penyebab stroke ini salah satunya merupakan keturunan, di mana apabila orang tua kita mengalami stroke, maka dimungkinkan bahwa keturunannya juga dapat mengalami stroke. Lalu jenis kelamin. Nah, bahwa laki-laki ini memiliki potensi untuk terkena penyakit stroke yang lebih besar. Namun, pada umumnya, wanita juga dapat mengalaminya, namun pada usia lanjut. Yang ketiga yaitu adanya penyakit bawaan atau penyakit yang sebenarnya masih bisa diobati untuk dapat mencegah stroke seperti hipertensi, obesitas, kolesterol, dan perilaku kehidupan yang kurang baik. Sehingga faktor-faktor tersebut dapat dicegah dengan melakukan slogan cerdik. Nah, C di sini untuk cek kesehatan berkala, E untuk enyahkan asap rokok, R untuk rajin beraktivitas atau berolahraga, D untuk diet gizi seimbang, E untuk istirahat cukup, dan K untuk kelola stres. Nah, di sini mesti Bapak Ibu sudah mendapatkan beberapa informasi mengenai penyakit stroke dan di mana informasi yang beredar di masyarakat ini belum tentu kebenarannya. Nah, di sini saya akan mengupas sedikit mitos dan fakta mengenai penyakit stroke. Yang pertama, mitos pertama yaitu stroke hanya menyerang lansia. Nah, faktanya stroke ini bisa terjadi pada berbagai usia, baik muda maupun tua. Namun pada umumnya penyakit stroke ini banyak diderita oleh lansia di atas 55 tahun. Namun di Indonesia sendiri banyak remaja atau dewasa yang berusia produktif namun juga terkena stroke. Hal ini disebabkan karena perilaku hidup sehat yang tidak diterapkan dengan baik. Lalu mitos yang kedua yaitu stroke adalah salah satu jenis serangan jantung. Nah, faktanya keduanya ini berhubungan erat namun tidak sama. Karena dijelaskan sebelumnya bahwa stroke ini adalah sumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak yang mengakibatkan kerusakan otak. Sedangkan penyakit jantung sasaran utamanya yaitu jantung, sedangkan stroke sasaran utamanya yaitu otak. Lalu mitos yang ketiga yaitu menusuk jarum ke telinga, jari, tangan, dan kaki ini bisa mengobati
stroke. Nah, faktanya stroke ini terjadi akibat sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak, bukan pada pembuluh darah tepi anggota tubuh lainnya. Sehingga melakukan penusukan jarum ini hanya akan menimbulkan resiko infeksi apabila jarum ini tidak steril. Nah, demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit stroke ini. Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan terkait apa itu penyakit stroke? Masih ada yang dibingungkan? Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Tuti melalui room chat. Izin bertanya, apakah penyakit stroke ini tidak dapat sembuh? Nah, baik, di sini saya akan menjawab bahwa penyakit stroke ini sebenarnya dapat sembuh dengan melakukan pengobatan ke rumah sakit atau ke klinik. Nah, pada saat seseorang ini terkena stroke, langkah pertama yang harus segera dilakukan yaitu segera pergi ke RS, karena pada penyakit stroke ini terdapat waktu emas, ya, di mana pada waktu-waktu ini pengobatan untuk pencegahan stroke yang lebih berat itu dapat ditangani. Nah, kapan di waktu emas dengan penyakit stroke ini? Yaitu 3-4 jam setelah gejala awal dirasakan. Nah, apabila saudara atau rekan-rekan terdekat Bapak Ibu di sini ada yang merasakan gejala stroke yang telah saya jelaskan tadi, maka segeralah pergi ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan yang baik dari tenaga medis. Baik, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Apabila dari Bapak Ibu masih terdapat pertanyaan mengenai penyakit stroke, maka Bapak Ibu dapat mengirimkan email melalui d3farmasi2019@gmail.com. Sekian, saya pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.